Jalur keempat ini kebetulan ini di posisi tengah. Ini kita lihat buahnya sudah seperti ini. Ya, ini 2 minggu lagi bisa dipanen. Ini memang masih pagi, jadi kadang masih baru mulai bersinar untuk matahari. Saya dulu juga membayangkan andaikan saya punya ya yang seperti itu gitu. Lewat seperti itu saya kepingin. Ketika saya pingin maka ketika saya nanam lah akhirnya saya membuktikan. Seperti ini. Di sana juga, waduh, ini sudah pada merunduk. Kayaknya berat-berat ya. Kita akan melakukan pembekalan untuk lengkeng yang mau kita booster. Biasanya sebelumnya, karena kalau kita lihat ya, ini coba di sini. Ini kan daunnya kan masih muda. Nah, ini nanti 1 bulan lagi ini kan sudah tua. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa bekali lewat tambahan ya. Tambahannya kita menggunakan ini adalah dolomit. Ini dolomit yang kita campur ya, kita giling tambah dengan SP36. Makanya ini warnanya kan sudah kecoklatan ya. Sebetulnya bisa tanpa digiling ya, tapi saya menginginkan agar ini penyerapannya lebih maksimal lagi. Ini kita giling. Ini adalah pencampuran dolomit sama SP36. Nah, kemudian ini kita tambah dengan pupuk KCL mahkota, atau orang bilang sering dulu kita kenal dengan pupuk MOP. Cuman ini sudah kita giling. Jadi awalnya ini kayak merah kayak kaca itu ya. Nah, tapi karena ini sudah apa namanya, kita giling lembut, ini sudah. Nah, ini kan kelihatan habis giling dengan 0,1. Kita hanya menggunakan kira-kira 1 pohon 1/4 kilo ya, jadi kira-kira segini ya, mungkin 300 gram ya. Ini campuran dolomit sama SP3. Nah, ini musim penghujan, nah, jadi cuma kita akan kasih gini saja. Lihat ini, aduh. Harusnya embernya yang kecil ya, sekedar nambah gizi. Jadi ini sudah kita kasih dolomit sama SP36, kita tambahkan ini yang KCL nya, ini kira-kira 250 gram. Nah, gitu. Jadi untuk fungsi dolomitnya adalah mencegah daripada keasaman, yang itu apa namanya, untuk KCL-nya ini fungsinya pada posisi untuk arah ke perancang buah. Jadi nanti sampai kepada bunga, buah dan sebagainya. Itu bisa lebih menguatkan. Jadi saya termasuk orang yang tidak pernah macam-macam dengan memberikan ini itu yang sifatnya mono ya. Tapi ini kita hanya ya, karena tanah ini masih stabil. Buah baru beberapa kali, pohon masih sehat, masih gembur, masih subur. Justru kita hati-hati tidak terlalu over pupuk-pupuk ini ya. Ini kanan dan kiri ini adalah rahasia kita bisa punya usaha ya, artinya usaha kita, ikhtiar kita, dengan rahasia bekal untuk pembuahan yang baik itu hanya ini yang selama ini kami lakukan.
ditabur sejak sebulan sebelum kita ada pembosteran, artinya ketika pupus masih muda lah, ketika sudah tua langsung kita booster. KCL ini Dolomit plus SP36. Tentunya fungsinya Anda bisa banyak dibaca di banyak referensi. Inilah yang setiap saat teman-teman sering tanyakan. Kita cukup taburkan, ini melingkar gitu aja dengan jarak kira-kira kalau pohonnya saat ini ya 1 meter. Nah ketika ini meresap ke bawah, insya Allah ini sudah ada fungsi dengan baik. Jadi tidak perlu ada pelubangan. Bunga dulunya banyak yang betina ya, sehingga kelihatan buahnya rapat. Dan dengan adanya kita tambahi modal atau bekal dari KCL, P2O5 atau TSP atau SP36 dan Dolomit, itu biasanya seperti ini. Kita buka lagi, coba di dalamnya. Saya yakin sekali karena saya sudah bertahun-tahun sering mencoba itu. Jadi ini adalah rahasianya. Kalau kita lihat jarang buah yang busuk, kemudian ya dalamnya bersih ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kecil, sangat kecilnya biji seperti ini. Nah, tetapi kadang-kadang di musim penghujan ini memang repot, sehingga kalau kita tidak kasih permodalan bisa jadi mengkal, kemudian ini bijinya bodong, kemudian buahnya misalnya lonjong itu ya. Nah, itu karena sering terjadi tidak kecukupannya nutrisi, terutama yang menyorong ke buah termasuk KCL-nya seperti ini. Nah, coba kita buka lagi. Ini adalah yang kita modali pakai KCL, P2O5 dan Dolomit atau kalsiumnya kecukupan. Jadi banyak yang mengeluh, Pak, kok pada rontok, pada pecah, pada daunnya jantan semua bunganya seperti ini. Ini bijinya, ini buahnya sangat tebal. Padahal ini tuanya belum gitu ya. Tapi tadi saya ngambil dari pohon, di bawah pohon itu masih gelap jam saat gini. Nah, saya nyari ini agar sampean seakan-akan ini ada hoak gitu. Hoaknya mosok baru aja ditanam sudah berbuah. Iya, ini buah tapi dicantel no gitu loh. Seperti ini. Jadi kelihatan rapat. Ada yang rusak ini karena gigitan dari ada kupu-kupu. Jadi kalau ditanya rahasianya apa biar tidak rontok, biar bunganya banyak yang jantan, saya hanya lakukan itu karena intinya ketika kita kasih KCL itu memang arahnya ke kualitas buah. Kalau Anda punya tanaman rata-rata masih muda seperti ini memang sesuai dengan banyaknya pertanyaan dari para komentator, itu memang agaknya kurang merata dan sulit dan banyak yang jantan, itu biasa. Itu maka saya ketika ngasih tambahan modal ya, ini usahakan dengan KCL, Dolomitnya cukup gitu, ini lebih dia nurut gitu loh, langsung yang biasanya daun ini seperti terlalu lebar, kemudian muda, kemudian bongsor gitu ya, tiba-tiba nanti mengikuti iramanya. Karena begini, pohon yang kayak begini bentuknya, kita lihat dengan ranting yang panjang-panjang seperti ini pohon ini masih nipu kita. Kelihatannya pohonnya gede, ngergayang gitu ya, tapi kalau kita hitung percabangannya ini nggak banyak, karena ini belum terjadi duplikasi daripada percabangan yang maksimal. Jadi ini masih baru tampangnya bongsor gede doang, tetapi nanti produksinya juga belum banyak, maksudnya begitu. Kemudian ketika kita lihat daripada ranting-rantingnya itu kayunya gede-gede, tebal gitu ya, dia lebih masih mementingkan dia bertumbuh daripada dia ke generatifnya. Sehingga ketika kita kasih KCL ini termasuk membantu sekali. Nah, sehingga anggap saja yang sebetulnya belum layak gitu akhirnya bisa mendekati layak gitu. Saya tidak memberikan pasti ya. Saya juga bukan
influencer, saya juga bukan hitter, saya juga bukan booster ya. Yang jelas pengalaman saya seperti ini. Anda bayangkan dengan pohon daun yang begitu kelihatan peluh-peluh seperti ini, seperti bayam siap dipetik oleh ibu-ibu itu ya. Ini otomatis dia untuk ditaklukkan berbunga, berbuah walaupun di booster. Ini agak repot gitu. Tapi untuk mengatasi yang seperti ini, kalau dikasih KCL, ya insya Allah lah lebih bagus daripada tidak. Intinya itu, jadi membantu sekali.